pertama di sekolah. Oh, di sekolah? Di sekolah nih Ustaz, ada podcast nih. Saya sendiri aja nggak tahu. Jadi bagaimanapun kita, pinternya kita, hebatnya kita, berteknologinya kita, berwawasannya kita, punya pendidikan karakter yang bagus, adab yang bagus, harus ingat satu. Hai semua, selamat datang di podcast Mandalu Smart, Soul, Mind, Active, Real, and Tough. Keep spirit on. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas tentang seputar SMA Negeri 210 dan dunia pendidikan pada umumnya bersama dengan narasumber yang inspiratif di bidangnya nih. Oke, jadi perkenalkan saya Lea Molinda. Di podcast Mandalu Smart hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang tidak lain dan tidak bukan sudah sering masuk koran, masuk YouTube, wah sudah terkenal sekali lah pokoknya. Masuk kemana-mana ya? Sudah masuk kemana-mana. Siapa lagi kalau bukan Kepala Sekolah SMA Negeri 210, Bapak Fadri Yulizanur, selamat datang. Selamat datang, terima kasih. Halo semuanya. Halo. Sobat, apa kabar rekan-rekan yang duduk di ujung, di tengah, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Tabang sampai Merauke. Bukan Tabang, Sabang. Ya. Apa kabar semuanya? Masih sehat? Sehat. Masih tahan puasanya? Tahan bisa. Untuk bisa sendiri gimana nih puasanya hari ini? Alhamdulillah, karena harinya ini agak mendung, tapi tidak semendung hati saya. Oke. Karena saya ceria. Berarti yang belum ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai nanti di hari yang ke-30 tetap bisa dan tetap aman, tidak ada bolong-bolong. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita di mana ini? Kita sekarang ada di Dimana? ruang podcast satu-satunya dan pertama nih Mister, kalau bisa kita sebut ya. Pertamanya ini adalah podcast pertama di sekolah. Oh, di sekolah. Di sekolah nih Mister, ada podcast nih. Saya sendiri aja nggak tahu kepala sekolahnya. Kapan ada barang ini ada di sini gitu. Ini berarti luar biasa sekali nih. Disiapkan oleh tim yang luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk yang lain. Luar biasa ini. Woi. Tiba-tiba ada. Iya bisa, jadi kita juga dipersiapkan dengan baik untuk podcast pertama yang spesial hari ini. Jadi dipersiapkan dengan baik. Oh, jadi sambil ini memperkenalkan bahwa SMA Negeri 210 punya podcast. Iya. Luar biasa. Baru ini dua and only. Oke, itu guys, ada podcast di SMA Negeri 210 walaupun di sekolah pinggiran, mepet sawit, tetapi ya alhamdulillah. Walaupun ya tidak terlalu mewah, tetapi insya Allah masih bisa dipakai untuk menyiarkan atau menginformasikan hal-hal kegiatan yang positif. Nah, terus gimana nih? Apa yang mau tahu dari saya ini? Karena wawancara yang narasumber hari ini sangat spesial, jadi kita mau tahu dulu nih sebagai seorang kepala sekolah di SMA Negeri 210 yang baru pertama kali masuk di masa pandemi, atau bisa kita bilang kepala sekolah pandemi nih ya, kepala sekolah corona. Baru setahun nih menjabat ya. Bisa diceritakan dong pengalamannya selama menjabat di sekolah ini, apa aja yang udah didapat, prestasinya. Masya Allah, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Jadi yang jelas memang saya baru setahun lebih karena saya masuknya bulan Maret tahun 2020. Jadi bisa dikatakan awal masuk COVID itu juga saya baru masuk di sekolah ini. Berarti pas saja saya adalah kepala sekolah pandemi COVID-19. Bagus. Dan pada saat itu juga kegiatan tiba-tiba dihentikan demi keamanan dan semua tidak terjangkit yang namanya COVID-19. Jadi seingat saya dilantik itu tanggal 5 Maret 2020 ya, 5 Maret tahun 2020. Kemudian kantornya seingat saya datang ke sini dan mulai bekerja itu tanggal 13 Maret. Hari pertama kerja dan pas pada saat itu keluar SK daripada Pak Gubernur, segala kegiatan belajar mengajar dihentikan. Sedih pasti yang saya. Ya, mau gimana lagi? Jadi kebanyakan saya berpikir ya sudahlah, mungkin ini pasti ada kemana. Nah, ketika saya datang ke sini kan saya melihat di sekolah ini sebenarnya bagus, luar biasa. Dan saya berpikirnya mudah-mudahan corona ini tidak semuanya membawa dampak negatif.
ada dampak positifnya. Apa aja bisa kita bisa? Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan yang bercanda. Kita baru punya sponsor, ya kan? Dia punya sponsor. Kalau artis-artis lain itu pasti ada di sini macam-macam produk-produk minuman kemasan. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau ada yang pengen menjadi sponsor, ya kan, kami menerima untuk podcast ini di Semada Lusma. Ya, nanti ada kontak personnya di sini ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita memulai podcast ini nanti banyak sponsor yang datang, ya. Datang bisa pergi, ya. Nah, jadi ceritanya adalah ketika itu saya datang ke sini lumayan jauh. Dari mana nih asalnya bisa? Saya berasal dari negeri Antara, nggak bercanda. Saya berasal tinggal di Tenggarong. Dan lumayan sih dari Tenggarong ke sini itu membutuhkan waktu 1 jam sampai 1 jam setengah. Itu setiap hari berapa ya? Insya Allah tiap hari. Karena saya berpikir kita perlu untuk datang setiap hari kalau tidak bisa memberikan contoh kepada teman-teman bahwa tidak ada masalah atau jangan sampai jarak itu menjadi masalah. Karena menjadi seorang PNS itu harus siap mendapatkan di mana saja. Nah, itulah saya tiap hari datang melihat sekolah ini bagus, apalagi kita punya visi-visi yang bagus sekali. Apa aja yang bisa bagus? Jadi kalau visi kita itu kan siap menjadi anak bangsa yang karakternya, berarti pendidikan karakternya harus kuat, ya. Dengan fondasi di mana dakwah religius, ya kan, serta menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti ini, ya kan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan sebagai sarana. Jadi di sini bisa kita katakan di dalam visi ini semua masuk pakai komplit, spesial pakai telur. Ada pendidikan karakter, ya karet 2, tambah lagi 3, 5 karet pakai cabai 10. Spesial banget. Spesial banget. Jadi ada pendidikan karakter. Di situ ada religiusnya, ada iman dan takwa. Ditambah lagi akademi ilmu pengetahuan dan teknologi seperti ini. Akan tetapi kita harus ingat, kita juga harus menjaga kebersihan. Karena kata-kata berwawasan lingkungan sebagai sarana. Jadi bagaimanapun kita pinternya kita, hebatnya kita, berteknologinya kita, berwawasannya kita, punya pendidikan karakter yang bagus, adab yang bagus, harus ingat satu, peduli juga dengan lingkungan. Gitu. Iya. Untuk mendukung visi-misi ini, Mister, apakah ada program-program unggulan atau mungkin kedepannya bakal melakukan apa nih untuk mendukung visi-misi dari sekolah? Nah, jadi gini, karena saya lihat visi-misi sudah bagus, kemudian saya tambahkan kata-kata berwawasan lingkungan tadi. Karena semua itu juga kita harus tetap melestarikan lingkungan, terutama lingkungan sekolah di mana kita berada. Nah, supaya enak menerjemahkan visi ini kan secara global ya, kan? Lalu dibuatlah sebuah kata yang mempresentasikan atau merepresentasikan visi itu dengan kata-kata smart tadi, yang Mbak Lea kata-kata smart, sound, mind, active, real, and tough. Itu bukannya sebuah kata saja, itu semua ada maknanya. Ada kata-kata yang spesial dan berarti. Jadi bukan sekedar dibuat bukan sebagai smart, slogan aja. Iya, bukan hanya slogan. Walaupun smart itu kata-kata pintar ya, pandai. Kalau kita teliti satu persatu, katakan ini S itu kan smart, ya kan? Tapi kalau di sini S itu soul, ya kan? Soul. Jadi kalau soul itu, ini sebenarnya smart itu adalah konsep pembelajaran atau konsep pendidikan yang dibungkus dalam kata-kata smart. Jadi soul itu merefleksikan atau merepresentasikan, ini gara-gara puasa. Maaf ya guys. Karena S tadi itu, S ini ada luar biasa. Merepresentasikan, soul itu kan jiwa. Jadi sebelum kita kemana-mana, sebelum kita belajar memberikan pendidikan atau kita belajar tentang pengetahuan, kita belajar dulu tentang adab atau akhlak. Jadi jiwa itu diisi dulu dengan adab dan akhlak. Makanya ada pendidikan karakter.
yang masuknya di mana? Di soul tadi. Jadi semua saling berkaitan misalnya. Iya, jadi S di situ bukannya tanpa arti. Karena saya katakan tadi ini merepresentasikan visi tadi. Dibuatlah kata-kata smart itu supaya orang gampang mengingat dan gampang mengetahui apa sih sebenarnya visi. Terletak di smart itu. Yang pertama soul tadi. Jadi diisi soul jiwa. Jiwa kan artinya soul itu kan jiwa. Diisi dulu kan adab yang baik, akhlak yang baik, karakter yang bagus. Sudah bagus baru kita beralih main. Main itu kan pikiran. Kita belajar tentang pengetahuan akademik melalui main pikiran. Jadi sebelum kita belajar pengetahuan, kita belajar ilmu, belajar tentang masalah soal adab, karakter, dan berakhlak. Makanya sekarang banyak anak-anak yang pintar, tapi tidak beradab. Seharusnya beradab dan berilmu, bukan berilmu dan beradab. Karena adab harus lebih dulu daripada ilmu. Iya, that's right, brothers. That's right. Jadi untuk smart sahabat, smart dan beradab, kita harus menjejali anak-anak kita dengan adab karakter dulu. Karena kalau kita sudah punya adab, dimanapun kita berada, kita akan tahu dan punya kontrol. Yang lebih mudah untuk menerima. Iya, makanya selama ini banyak orang pintar akhirnya gimana? Banyak yang gagal atau mungkin kasus korupsi dan lain sebagainya. Karena mereka pintar, tapi mungkin anaknya kurang. Makanya smart inilah sebagai solusinya, kan? Dari soul, mind, ya kan? Nah, setelah diberikan ilmu pengetahuan, mereka sudah komplit nih, belajar adab, belajar akhlak dari soul, kemudian mindnya sudah belajar pengetahuan, ilmu pengetahuan. Selanjutnya apa? Aktif. Mereka nanti beraktivitas, harus aktif. Jadi sudah belajar akhlak, sudah belajar, diisi dengan pengetahuan. Tiba saatnya mereka mencoba beraktivitas atau mengikuti lomba-lomba. Lomba apapun itu, bukan hanya akademik, olahraga, seni, agama, kegiatan religius, apapun itu. Kita tidak bisa mengutamakan, ayo harus ikut yang paling penting akademik. Oh, tidak, silakan sesuai dengan bakat dan minat. Jadi membebaskan siswa. Ya, bebas dalam artian yang positif ya. Nah, makanya itu aktif mereka. Aktif. Setelah mereka ikut kegiatan, apa yang selanjutnya? R. Apa itu? Real. Nyata. Bukan kaleng-kaleng. Mereka ikut lomba, akhirnya mereka menang. Kalau mau tidak menang, minimal mereka punya pengalaman. Sebagai bentuk nyata dari hasil yang sudah dia pelajari. Ya sudah dia pelajari. Jadi bukan hanya pendidikan itu kita atau belajar itu hanya di sekolah. Belajar itu bisa di mana saja. Dari pengalaman mereka belajar, dari lomba mereka belajar. Belajar bagaimana menerima kenyataan kalau tidak menang. Nah itu. Memberikan pengalaman juga. Pengalaman juga dan akhirnya aktif dan real. Mereka ikut lomba. Kalau mereka bagus mereka menang. Dan bukan hanya lomba, ketika mereka nanti lulus dari SMA ini, mereka tahu oh kehidupan itu seperti ini. Sebagai bekal awal. Iya, bukan kayak drama Korea yang luar biasa itu tidak seperti ini. Hidup itu tidak seperti itu. Hidup itu luar biasa, tantangannya luar biasa. Nah itu yang kita berikan kepada anak. Aktif, real. Terakhirnya apa? Tough. Tough itu kokoh. Tough itu tangguh. Jadi ketika ada apapun, katakan tidak berhasil, tidak sesuai dengan harapan, tidak menang, tidak kecewa, bersabar dan tetap semangat dan tidak baperan. Nah, jadi itulah yang sebenarnya smart itu membuat atau mempersingkat atau memudahkan orang mengerti tentang visi di SMA Negeri 2 sebelum ini. Luar biasa sekali, dari kata smart itu ternyata punya makna yang mendalam. Oh ya, of course. Dan active, real, and tough. Dan itu di dalamnya nggak main-main nih isi dari yang ini konsep pendidikan sebenarnya ini. Benar banget. Semoga kita semua bisa. Amin. Bisa apa Mbak? Bisa semuanya? Bisa semuanya. Iya, yang jelas apapun itu bertujuan ke arah pendidikan yang lebih baik sehingga kegiatan atau kata-kata smart ini bisa membawa mereka menjadi lebih baik ke depan. Nah,
Ngomong-ngomong, ini sekarang kita lagi di tengah-tengah masa pandemi. Oh iya, betul. Apakah masa pandemi ini menghalangi siswa untuk berprestasi di bidang yang mereka mau, atau malah mereka jadi nggak semangat nih, Mister? Menghalangi prestasi siswa? Nah, ini awal-awal sih iya. Tapi ketika saya berpikir, kalau seandainya begini-begini terus, sekolah tidak akan maju. Sekolah akan mengalami penurunan. Sehingga saya berinisiatif berkonsultasi dengan pihak terkait dinas pendidikan dari cabangnya, ya cabang dinas pendidikan kita punya sampai dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Bolehkah kami mendatangkan siswa? Boleh kan? Akan tetapi harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat, pakai masker, harus ada wastafel, mencuci tangan, menjaga jarak, jauhi kerumunan dan sebagainya. Kalau hari ini karena kita sudah disuntik, aman, alhamdulillah udah 2 kali disuntik guys. Ya, alhamdulillah. Suntik vaksin, jadi jangan takut. Alhamdulillah kita mudah-mudahan sehat terus nih ya. Amin. Segala guru-gurunya udah disuntik kan? Disuntik kan? Sudah Mister Lawan. Aman itu. Jadi sebelah sana sudah disuntik semua? Sudah. Nah, saya berpikir kalau tidak seperti ini sekolah juga akan Kesulitan. kotor karena tidak ada yang menjaga kebersihan. Lalu rapat dengan teman-teman di sekolah rekan-rekan, kita buat sistem tiket. Jangan sampai pelayanan pendidikan di sekolah atau pelayanan untuk anak-anak, tanda tangan dan sebagainya, ya kan pasti ada orang minta, itu jangan sampai nanti kesian mereka datang jauh-jauh. Dan itu disetujui oleh pihak dinas pendidikan, tetapi tetap buat yang namanya sistem tiket. Dari sistem tiket kita bisa meminta kepada anak-anak tiket juga di kelas masing-masing. Karena kalau seandainya tidak dibersihkan, bayangkan 1 tahun kita terkena COVID dan sekolah tidak diapa-apain, kelas juga tidak dibersihkan, apa yang terjadi? Penunggunya baik yang terlihat maupun tidak terlihat guys. Sampai ada di daerah mana itu saya nonton di televisi, ada ular di bawah meja. Serem banget ya. Serem banget. Apalagi di daerah kita nih, di tengah-tengah Kita di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah kebun, yang dimana binatang pun akan datang ke sekolah kita. Contohnya aja ada guguk sering datang, banyak banget ini. ada meong-meong, ya kan, apalagi ular, penampakan manusia. Ternyata kita sendiri tertangkap. Nah jadi itu terus diadakan sampai saya punya suatu ide supaya tetap terjaga kelas, lingkungan terjaga. Saya akan lomba kebersihan kelas dan tingkatan. Dan apa yang terjadi setelah ada itu? Nah, apalagi ada hadiahnya kan? Oh, pasti hadiahnya gede banget ya? Ya kan sudah diterima kemarin, ada umroh gitu, tapi nggak jadi karena COVID gitu ya kan? Oke, bisa. Nah, jadi akhirnya ada lomba gitu. Dan jurinya juga main-main, kita minta dari tim provinsi, tim kabupaten yang orang itu, mereka coba menjuri. Jadi anak dan wali kelas pun ikut semangat untuk ikut terlibat dalam hal tersebut. Dan lihat sekarang banyak sekali bunga-bunga, ya kan, taman jadi, kelas tetap terjaga kebersihannya. Apalagi Pak Kadis langsung minta. Pak Kadis itu kan memang orangnya luar biasa ya. Dia tuh senang datang diam-diam. Jadi gak ada orang di sekolah? Nggak ada orang di sekolah. Beliau itu pengen melihat bagaimana kondisi sekolah ketika tidak ada orang. Karena kalau ada orang selalu bersih dong. Nah ini nggak ada, beliau ingin membuktikan. Nah mungkin pada saat itu sekolah kita lagi bersih mungkin ya. Jadi SMA Negeri 2 sebelumnya kelihatan bersih. Ketika beliau datang, beliau melihat wah agak bersih nih. Ya, padahal di masa COVID. Karena apa? Kita menggunakan sistem tiket dan anak-anak kita adakan lomba kebersihan kelas dengan keindahan taman. Semenjak beliau mulai pertama kali, beliau langsung buat brand. Bagusnya brand di sekolah kamu tuh 1000 bunga. Wow, 1000 flowers. 1000 flowers. Coba bayangkan di sekolah pinggiran loh, 1000 flowers guys. Itu ini aja belum sampai 1000. Masih 100. Tapi kita tetap semangat. Tetap semangat. Nah, dari hal tersebut itulah banyak siswa-siswa semangat membawa bunga.
Karena di sekolah kita juga ada namanya, kan ada menjawab pertanyaan tadi, program-program apa tuh? Namanya adalah si Acil. Jadi untuk mendukung program 1000 bunga 1000 flower, makanya ada program namanya si Acil. Tahu nggak? Di warung? Ada Acil di warung. Ayah, ini Acil supaya enak orang mengingat. Itu ada kepanjangannya loh. Oh gitu. Jadi bukan asal Mau tahu? nama saja. Apa itu? Nah, si Acil. S. S Sa. lagi. Ya S lagi, jadi semua terus S. Biar menyegarkan. S. Saya. Ya, si ya, I habis itu. Ini. Saya ini Acil. A ya? Acil itu kan bahasa Indonesia kan tante ya. Itu dari bahasa Banjar ya, Acil. Atau bahasa Kutai juga bisa. Nah, A-nya saya ini A, Acil, anak. C-I-N cinta. Saya ini anak cinta. Ya kan? L-nya? Ya kan? Cil, I-L. Cil L-nya. Iya. Lingkungan. Jadi kalau misalkan semuanya dikatakan si Acil itu maknanya saya ini anak cinta lingkungan. Apa sih itu? Nah, anak cinta lingkungan itu adalah bagaimana caranya kita mendukung program 1000 bunga. Jadi seluruh warga sekolah, baik gurunya yang harus ikut, peserta didiknya, semuanya itu membawa tanaman. Satu orang minimal 2. Jadi ditanam, dia bertanggung jawab menanam, memelihara, menyiram, menjaga. Oh, jadi ini sebagai salah satu bentuk pendidikan karakter juga bisa? Ya, betul sekali. Oh, Sehingga maka muncul bunga-bunga yang segar bermekaran di sekolah kita. Makanya akhirnya dengan adanya brand itu ada rasa senang, tapi juga beban. Kenapa beban soal smart? Karena 1000. Ada 1000 itu, makanya saya ngitungnya tiap hari kok nggak 1000 gitu loh. Tapi alhamdulillah sekolah kita enak dipandang, teman-teman juga mengatakan lebih sejuk, fresh, apalagi di COVID-19 ini, masa pandemi ini kita memerlukan kesejukan hati, ya kan, kesejukan bagaimana kita mencium udara yang segar. Iya. Agar nggak stres nih. Ya, jadi di sini kalau stres jalan-jalan aja ke sini lihat bunga. Tapi jangan diminta ya. Jangan diminta kita nanti habis. Enggak bercanda itu. Silahkan saja kalau ada nanti kan bisa kita kasih. Tapi jangan bawa banyak-banyak. Nanti nggak 1000 bunga. Kalau jadi habis bunganya. Iya, jadi itu sebenarnya akhirnya kita dikenal menjadi brand 1000 bunga sampai sekarang. Itu masa pandemi loh ya. Masa pandemi. Nah kemudian lagi setelah karena itu bagus, kita nilai akhirnya terjaga semua, apa yang terjadi? Kita coba untuk ikut lomba sekolah sehat. Dan mau tau nggak? Ternyata kita juara 1 tingkat kabupaten sekolah sehat. Tepuk tangan dulu. Mantap selalu. Juara 1 di kabupaten. Sekolah-sekolah yang di kota Garut. Ya, jadi sebenarnya jangan terlalu bagi kita yang ditempatkan dimanapun, mau di mana, di pinggiran, mau di daerah-daerah pelosok, jangan banyak komplain, jangan banyak menyerah. Yang penting kita berbuat. Insya Allah pasti ada hasilnya. Nah, itu aja, jangan aduh Pak saya Pak Ais bilang pasti semua ada jalan yang bisa. Pasti ada jalan, yang penting kita berdoa, ya kan, jangan menyerah. Insya Allah Allah akan menunjukkan itu. Dan terbukti. Nah, ini habis itu ya kan tidak sampai di situ saja. Nggak sampai situ aja nih. Kita kan mewakili Kota Kartu Negara nih sekolah sehat, iya kan? Nah, di tingkat di provinsi saya dapat kan, juara lagi bisa. nah saya kan berpikir susah melawan sekolah-sekolah yang hebat gitu kan. Iya. Apa yang terjadi? Sudah mau menang mau kalah, yang penting kita sudah mewakili ke tingkat provinsi. Itu sudah prestasi yang luar biasa untuk sekolah kita di pinggir ini. Ya sudah, nating tulus, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata masuk. Wah, Juara 3 tingkat provinsi. Bukan dulu Mama. Juara 3 tingkat provinsi untuk sekolah. Iya. Siapa sih orang tahu sekolah? Sekolah siapa yang tahu dengan sebulu, ya kan? Orang coba kan nggak ada se-nya. Jadi bulu kan? Mana sekolah SMA 2 bulu? Nggak tahu, tapi belum ada se-nya jadi sebulu. Masih bagus. Nah itu sebenarnya. Jadi tetap berprestasi di masa pandemi sebenarnya. Jadi pandemi ini
menurut saya itu ada efek positifnya. Buktinya ada prestasi. Belum lagi prestasi yang lainnya. Kita kan juara 1 lomba duta pelajar. Duta pelajar. Siapa sih Grace ya? Gracia Tuh, Putri. Gracia Putri kemarin itu. Coba di masa apa? Masa pandemi juga. Jadi tidak semua pandemi itu mempunyai dampak yang negatif sebenarnya. Ada positifnya, tergantung dari segi mana kita melihat. Oke, dan teman-teman ini semua tidak terlepas dari dukungan kepala sekolah yang luar biasa banget nih. Dan jangan lupa dukungan para guru, staf tata usaha, semua warga sekolah menjadi satu dengan penuh kebersamaan dan mencapai cita-cita yang mulia. Untuk mewujudkan Semandalu yang smart. Iya, Semandalu smart, karena orang-orang smart terlahir di Semandalu. Gitu. Luar biasa tangan dulu teman-teman. Nah, gitu sebenarnya. Apa lagi? Untuk ke depan kita akan mulai masuk tahun ajaran baru. Ya, betul. Apa yang akan disiapkan di SMA kita ini? Apakah ada trik-trik khusus untuk menggait siswa atau bagaimana nih? Ada trik-triknya nggak nih, Mister? Sebenarnya banyak trik yang kita akan kita buat. Sebenarnya ini trik juga. Ini kan sebenarnya kita mempromosikan sekolah. Betul. Tanpa disadari. Melalui apa? Podcast. Tidak semua sekolah mempunyai podcast. Ya kan, mungkin ada podcast tapi mereka mungkin belum menggunakannya. Nah, ini sebenarnya saat yang tepat untuk menggunakan media seperti podcast ini. Untuk mempromosikan sekolah juga. Mempromosikan sekolah, memberikan informasi, ya kan. Jadi apapun bisa kita berikan melalui podcast selain YouTube loh ya. Jadi kan juga termasuk YouTube, sebenarnya kita juga punya YouTube. Apa nama YouTube kita, nama channelnya? Jangan lupa di-subscribe Semandalu Channel. Oh, Semandalu Channel. Tuh. Ada, walaupun di pinggiran ada, luar biasa tim IT-nya ya. Pengikutnya berapa? Udah 5 juta. 5 juta, tapi gliding loh ya. 500 ya. Banyak ya, Mister ya. Apa-apa. Jadi ini salah satu adalah trik. Trik and tips bagaimana kita bisa mempromosikan, memberikan informasi kepada siapapun, kepada orang tua siswa, kepada siswa sendiri, kan kepada halayak ramai melalui podcast yang kita rekam, kemudian kita masukkan ke YouTube. Nanti jadilah itu sebenarnya. Dan kedepannya ini nggak bakal cuma dipakai untuk guru. Oh, pembelajaran pasti juga ini. Terus kita nanti akan mengundang para narasumber dari luar sesuai dengan tema yang akan kita nanti inginkan. Wah, menarik banget. Apa saja pokoknya. Jadi podcast ini sebagai tempat pokoknya kita berkreasi. Mau lomba juga boleh, mau nyanyi bisa. Siswa-siswa yang mau belajar siaran juga. Siaran boleh, ya kan. Ini juga sebenarnya dari podcast ini baru nanti kita mencoba supaya punya radio sekolah sendiri. Itu juga sih. Jadi siapa tahu ini bisa menjadi tempat radio plus tempat podcast. Jadi anak-anak punya skill. Jadi bukan hanya skill mereka tentang akademik, tapi skill. Siapa tahu mereka menjadi host, menjadi MC, menjadi penyiar. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa untuk hidup mereka. Untuk mengimprove bakat mereka di bidang teknologi tadi. Betul sekali. Sesuai dengan visi kita dan kita tadi. Jadi sebenarnya ikutin aja visi ya. Ini kan simple sebenarnya, sederhana. Tapi bermaknanya luar biasa. Selain podcastnya apa aja lagi, Mister? Nah, jadi setelah podcast juga kasih acil podcast, ada juga nih si pentas ini. Wah, si pentas apa itu bisa? Nah, si pentas ini adalah sistem ya pendidikan karakter. Ya, jadi gini, si pentas ini adalah sebenarnya kayak aplikasi. Kita bisa menggunakan HP. Untuk apa? Untuk mengawasi atau mengontrol anak-anak. Jadi dikumpulkan semua, kemudian mereka punya catatan yang bisa diberikan kepada orang tua, mau per minggu, mau per hari, mau per bulan. Namanya adalah aplikasi si pentas. Tuh si pentas guys, saya yakin juga mungkin sekolah kita nih kayaknya yang duluan yang menggunakan ini. Ya, insya Allah si pentas, si acil, dan apa lagi kan itu? Podcast. Jadi siswa nggak perlu jauh-jauh nih, kalian kalau mau improve diri kalian di bidang teknologi nggak perlu jauh-jauh, sekolah di kota nih. Iya, di sini juga. Di sini aja udah. Ayo come on guys, ayo anak-anak. Kalian nggak akan rugi. Jadi SMA rasa SMK. Benar banget. Karena kita memberikan life skill education di sini. Jahit juga ada loh. Itu sudah ada alat dibeli. Iya, ekskul menjahit. Karena bisa desain, mau jadi desainer boleh. Ini sudah kita mulai untuk menjahit. Luar biasa sekali sekolah ini. Pasti dong. Untuk
tanggal penerimaan siswa baru ini kapan bisa? Kalau boleh dibocorkan sama. Ini sebenarnya kan sudah mulai nih, pendaftaran sebenarnya dimulai nanti tanggal, kalau tidak salah tanggal 10 Juni ya guys? Juni. Ya, 10 Juni, ya Juni. Ini kan masih tahap sosialisasi nih. Oh, benar. Sampai tanggal 8 Mei, kemudian nanti dilanjutkan dengan tahap pendaftaran. Ada kok di websitenya, tinggal dibaca, ya kan? Bisa dicek di website, lihat di kolom section komentar. Ya, itu ada di website, kita bagikan juga di Facebook. Makanya jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan diri, segera untuk mendaftarkan diri Smart di SMA Negeri 2 dengan smart. Insya Allah kalian akan menjadi generasi smart, generasi emas, golden generation yang berguna bagi nusa dan bangsa, orang tua dan agama kalian. Amin, amin ya Bapak. Oke. Ada lagi nggak nih? Terus selanjutnya Mister, kita nih kan baru merayakan Hari Pendidikan. Oh, Hartiknas ya. Nggak main-main nih, Hari Pendidikan Nasional. Betul, nah, di betul. mana pendidikan untuk tahun ini dan tahun kemarin memang mengalami hal yang cukup sulit karena kita di tengah pandemi. Ya, betul. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Mister atau Kepala Sekolah Negeri 2 memaknai tahun ini untuk Hari Pendidikan? Apa makna Hardiknas 2021 dari Mister? Ya, ada rasa sedih ya. Karena di Hari Pendidikan Nasional ini sebenarnya hari yang harus kita rayakan dengan penuh kebahagiaan. Tapi karena masa pandemi COVID-19, apalagi saya baca dan saya nonton televisi itu ada varian baru lagi yang datang dari India dan Afrika guys. Ini yang bahaya sebenarnya. Nah, jadi harapan kedepannya adalah mudah-mudahan pendidikan di Indonesia ini umumnya ya semakin maju. Walaupun di masa pandemi toh kita masih belajar melalui sistem online ataupun daring dalam jaringan. Walaupun tidak semua bisa berhasil atau efektif. Kalau di kota, sekolah-sekolah di kota, sekolah-sekolah yang maju itu mungkin bisa, karena anak-anaknya punya gawai atau punya Android yang lengkap, pulsa data ada, mungkin ekonomi orang tuanya rata-rata mampu, Jaringan juga stabil. jaringan stabil. Tapi dibandingkan contohnya seperti di sekolah kita ini, ya kadang-kadang anak-anak tidak semua mempunyai HP. Ya kan, kalau punya mereka bergantian dengan adiknya atau kakaknya. Satu HP. Iya, ada HP, ada Androidnya, pulsa nggak ada. Ya kan, ada pulsa, ada HP, terkadang sinyal gangguan. Ada HP, ada pulsa data, ada sinyal, ternyata dibuat main game. Nah ini jadi sebenarnya tidak semua aplikasi itu bisa berjalan. Kan memang banyak sekali ya aplikasi pembelajaran, contohnya kayak Google Classroom, Microsoft 365, Viber, Moodle, Edmodo dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tergantung dengan kita masing-masing, terutama tergantung dengan gurunya. Ini hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak terhambat. Nah ini sudah setahun lebih anak-anak belajar di rumah. Apakah itu efektif? Untuk sekolah kita berat sekali. Kita seperti mengejar anak-anak, kadang hilang dari peredaran. Otomatis akhirnya apa yang terjadi? Kita mendatangi rumah mereka, home visit. Kita minta, nah kerjakan ini. Kalau enggak nilainya kurang, kalau tidak kamu tidak bisa naik kelas dan lain sebagainya. Sedih sebenarnya sih, tapi mau gimana lagi? Tapi jangan menyerah dengan keadaan, jangan dengan semangat. Kita harus tetap semangat. Nah itu, jadi intinya adalah kita juga harus tahu keadaan kondisi satu serta didik. Jangan sampai nanti kita memaksakan. Nah, mudah-mudahan ada kebijakan dari yang pemangku kebijakan, yang pemangku kepentingan. Mudah-mudahan ini kan Pak Jokowi sudah membuatkan rambu-rambu. Silahkan tatap muka, tetapi harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Dan itu tergantung lagi dengan di daerahnya masing-masing. Kalau kita tergantung Pak Gubernur, kami mohon mudah-mudahan ada sedikit titik terang Pak Gubernur mengizinkan kami tatap muka, karena keinginan orang tua luar biasa sekali. Sampai dia bilang,
aduh Pak, saya nyerah dengan anak saya kan mau jadi apa? Karena mereka sendiri sibuk dengan pekerjaan. Ada mereka, dan kebanyakan di sini kan mereka berladang, bertani, bercocok tanam, berkebun. Ya kan? Iya, terabaikan. Bahkan ada yang bekerja jadi tukang. Saya punya anak dulu. Anak saya ngomong, bah, bosan mah belajar. Liatin HP terus rusak mata. Daripada bosan lihat HP pelajaran juga nggak ngerti, apa yang ada? Main game. Bisa dibayangkan lagi nih nanti gimana ke depan. Jadi kami juga susah kontrol. Iya. Jadi kami berharap ini sebenarnya juga masukan dari para orang tua, kapan, terutama sekolah-sekolah yang ada di pinggiran. Kalau di kota mungkin it's no problem about that. That's fine. Tapi sekolah pinggiran seperti kita ada lagi yang lebih daerah 3T. Yang mau nggak mau bagaimana, mereka nggak punya, kadang nggak punya sinyal. Iya kan, nggak punya, kadang listrik nggak ada. Mudah mau mereka harus tetap muka. Ini yang perlu kita pikirkan ke depan. Ini yang mungkin bisa sebagai pertimbangan buat Bapak Gubernur atau Pak Wakil, para pemangku kepentingan, pejabat-pejabat yang mungkin bisa lagi didiskusikan lah dan sebagainya harus bagaimana. Karena kalau nanti ini sampai setahun depan lagi mereka belajar melalui online, karena peran guru itu nggak bisa tergantikan, apalagi mengajar tentang pendidikan karakter. Kalau masalah pengetahuan mereka bisa buka di Google. Ketik, searching, dapat jawaban. Tapi mereka nggak bisa dapatkan pendidikan karakter yang diajar oleh guru mendidik anak-anak bagaimana akhlaknya. Itu yang susah. Sebagai salah satu yang perlu kita maknai di hari ya, inilah yang spesial. Dan satu lagi yang membuat kita bahagia adalah, sebentar lagi selesai. Sekolah kita diwawancarai sama Kaltim Pos. Jadi tanggal 3 Mei tadi di koran Kaltim Pos itu, ya kan, itu keluar ada sekolah kita. Maka bersanding dengan Pak Kadis. Bangga betul rasanya. Malah sekolah kita yang bersanding dengan Pak Kadis itu. Jadi ada rasa bangga luar biasa itu. Nah di situ diwawancarai kenapa kita dibuatkan berita, karena sekolah kita itu termasuk sekolah yang berprestasi. Padahal sekolahnya juga banyak yang jauh lebih berprestasi dari kita, tapi mungkin kita beruntung lah ya. Dan spesial seperti yang dan spesial, jadi di Hari Pendidikan Nasional terasa spesial karena sekolah kita alhamdulillah sudah mulai dapat prestasi, walaupun tidak sebanyak sekolah-sekolah yang lain. Banyak sekolah yang dapat prestasi, masih banyak sekolah yang bagus. Mungkin kita yang beruntung, hanya itu, dan momennya tepat. Mungkin orang tidak melakukan, kita melakukan di masa pandemi. Itu hanya itu saja bedanya. Mungkin yang lain mungkin masih khawatir, kepala sekolahnya agak gila kayaknya, berani di masa pandemi ke sana. Semangat, Mister. Bukan ya, karena kasihan anak-anak, karena pelayanan pendidikan itu harus kita berikan. Itulah tugasnya dan konsekuensinya menjadi seorang pimpinan. Oke, terima kasih Mister atas penyampaiannya, sudah mau berkunjung di podcast hari ini. Oke, sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin Mister bisa sampaikan pesan terakhir kepada para penonton. Terakhir nanti, ayo dong saya pergi untuk selamanya. Enggak ya? Tidak guys, untuk hari ini maksudnya. Pesan terakhir buat para pendengar dan para penonton di rumah, sepakat belum? Silakan. I love you. I love you. Ini sepatutnya kata-kata. Ya ini, yang jelas adalah di masa pandemi ini jangan menyerah. Istilahnya tetap semangat, kita berdoa bersama-sama, apalagi masih dalam bulan keadaan berpuasa, bulan Ramadan, banyak-banyak berdoa. Apalagi kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa tahu dapat malam Lailatul Qadar, ya kan, malam yang luar biasa, dan itu diijabah oleh Allah dan hilang pandemi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, sehingga orang bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Dan untuk sohib-sohib, sobat-sobat smart dimanapun Anda berada, ketika Anda mengalami hal-hal yang susah, ketika tidak ada dinding untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Dan satu lagi adalah ketika, saya lupa jadi, karena kata-kata tadi luar biasa sekali. Nah ya, ketika dipuji jangan terbang,
ketika dibully jangan tumpah, tetaplah semangat, jangan mudah menyerah apapun itu, ya kan? Tetaplah kalian menjadi seperti kalian sekarang ini, tetap bersemangat, jangan menyerah, dan tetap berdoa dan lupakan keluarga. Ingat orang tua dan selalu ingat jaga protokol kesehatan. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan dulu buat departemen kita hari ini. Terima kasih Mister sudah hadir. Sama-sama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di podcast Mandalu Smart, Soul, Mind Active, Real and Tough. Keep spirit. Spirit on. Salam smart.